Paradise, sebuah kota kecil di wilayah utara California, tampak seperti permata hijau yang tersembunyi di balik barisan pohon pinus yang menjulang tinggi. Di sini cerita dimulai. Diperlihatkan sosok Kevin McKay, seorang sopir bus sekolah yang dikenal sebagai pria yang sabar dan bersahaja. Kamera mengikuti perjalanan bus kuningnya itu mengantar anak-anak pulang sekolah. Kevin memastikan setiap anak turun tepat di depan rumah mereka. Sebelum akhirnya ia memacu mobilnya kembali ke depo bus yang mulai sepi. Depo bus ini selanjutnya akan kita sebut sebagai kantor. Setibanya di kantor, suasana hangat tadi seketika lenyap, berganti menjadi ketegangan. Kevin mendapati bosnya yang bernama Ruby, wajahnya menunjukkan stres berat saat sedang berbicara di telepon. Di sela-sela percakapannya itu, Kevin memberanikan diri untuk meminta jam kerja tambahan, sebuah permohonan kecil demi menyambung kelangsungan hidup. Tetapi Ruby menolak permohonan tersebut. Penolakan itu menjadi beban tambahan di pundak Kevin. Kevin memang sedang berada di titik terendah. Di balik kemudinya, ia adalah seorang pria yang menyimpan luka lama. Seorang duda yang ditinggalkan istrinya demi kehidupan yang lebih mewah bersama pria lain. Kini di sebuah rumah kecil yang sunyi dan sederhana, Kevin berjuang sendirian sebagai tulang punggung keluarga. Ia harus menjaga ibunya yang sudah renta sekaligus mendidik putranya yang masih remaja, yang bernama Shaun, sambil menelan pahitnya kenyataan bahwa kerja kerasnya selama ini seolah tak pernah cukup. Sejak perceraian orang tuanya, Shaun berubah menjadi remaja yang pendiam dan apatis. Ia bahkan sering bolos sekolah. Mengetahui hal tersebut, Kevin mencoba membujuk anaknya, memaparkan betapa keras ia membanting tulang setiap hari demi keluarga. Namun Shaun hanya menutup telinga. Ketegangan itu memuncak menjadi pertengkaran hebat. Wait till you gotta pay the bills. Wait till fuck you. I know because of you. Keesokan paginya, tepat pukul 6:15, angin kencang berhembus dari arah barat. Kekuatan angin yang tak terkendali itu menyentak kabel-kabel listrik hingga terputus, menciptakan percikan api yang langsung menyambar hamparan rumput kering di bawahnya. Hanya dalam hitungan detik, api menjalar dengan ganas, dipacu oleh hembusan angin yang semakin kencang. Padang rumput yang semula tenang kini berubah menjadi lautan merah yang bergerak liar. Melalui kamera pengawas, dinas pemadam kebakaran menyaksikan pemandangan mengerikan tersebut. Petugas operator segera mengerahkan seluruh kru untuk mengendalikan kobaran api yang mulai melahap lereng bukit. Di tempat lain, Kevin memulai harinya seperti biasa. Ia menjemput anak-anak dengan bus kuningnya, tidak menyadari bahwa pagi ini akan mengubah hidupnya untuk selamanya. Setelah Kevin memastikan anak terakhir turun dengan selamat di gerbang sekolah, ponselnya berdering. Ibunya menelpon dengan suara panik dan terengah-engah, mengabarkan bahwa Shaun sedang sakit. Demamnya melonjak tinggi disertai muntah-muntah hebat. Belum sempat Kevin mencerna kabar itu, Ruby menelpon dengan nada menuntut, menyuruhnya segera kembali ke kantor karena di sana montir sudah menunggu lama untuk memeriksa busnya. Saat berhenti untuk mengisi bahan bakar, Kevin justru terjebak dalam antrian panjang yang seolah membeku. Di saku celananya, ponsel itu kembali bergetar. Ibunya kembali menelpon. Ia merasa terlalu lemah dan tak sanggup sendirian untuk mengurusi Shaun yang kondisinya kian memburuk. Di saat yang sama, Ruby terus mendesaknya untuk kembali ke kantor. Kevin mencoba tetap tenang, meminta ibunya menunggu sebentar lagi karena ia harus mampir ke apotik untuk membelikan obat Shaun. Pukulan terakhir datang melalui telepon dari mantan istrinya yang bernama Linda. Tanpa basa-basi, Linda meluapkan amarahnya, memaki Kevin sebagai ayah yang tidak berguna dan egois. Rupanya Shaun telah mengirim pesan pada ibunya, mengadu bahwa ia sedang sakit dan ayahnya terlalu sibuk bekerja hingga mengabaikannya. Linda mengancam akan mengambil hak asuh penuh jika Kevin tidak segera pulang. Di saat kehidupan pribadinya hancur berkeping-keping, ia tidak menyadari bahwa di balik bukit, alam sedang menyiapkan amukan yang jauh lebih mengerikan. Asap hitam mulai menjilat langit Paradise, menandakan bahwa waktu mereka semua kini berada di ujung tanduk. Petugas pemadam kebakaran akhirnya mencapai lereng bukit. Namun yang mereka temukan bukanlah titik api yang bisa dipadamkan. Api telah menyebar tak terkendali dan kini sedang menuju jantung kota Paradise. Didorong oleh angin kencang yang ganas, lidah-lidah api menjalar liar menembus hutan pinus, melahap segala sesuatu yang dilewatinya dengan rakus.
Menyadari kekuatan alam yang tak mungkin dilawan, para petugas damkar terpaksa harus mundur sambil meminta bala bantuan melalui radio yang dipenuhi suara statis. Di pos komando, para petugas senior hanya bisa terpaku melihat peta digital. Angin mendorong api langsung menuju jantung kota Paradise. Jika api berhasil melintasi punggung bukit, kota itu akan musnah dalam hitungan jam. Demi menghindari kepanikan massal yang akan menyebabkan kemacetan di jalanan, para petugas menunda perintah untuk evakuasi secara total. Sebagai gantinya, 2 pesawat pengebom air dikerahkan. Mereka menyapu langit, menjatuhkan tirai air yang panjang. Namun suhu yang sangat panas mengubah setiap tetes air menjadi uap bahkan sebelum air tersebut menyentuh tanah. Sebuah panggilan darurat masuk dari seorang petugas di garis depan. Suaranya gemetar, hampir tenggelam oleh deru angin. Ia melaporkan bahwa api telah menembus permukiman warga dan melahap rumah demi rumah. Alih-alih mundur untuk menyelamatkan diri, petugas itu memilih bertahan untuk mengevakuasi siapapun yang tersisa. Setelah memandu beberapa warga ke dalam mobilnya, ia mendapati dirinya sedang terpojok. Asap menebal dengan cepat, menelan matahari dan mengubah langit menjadi merah darah. Satu-satunya jalan keluar adalah melalui sungai. Petugas itu kemudian memerintahkan para warga meninggalkan kendaraan mereka untuk masuk ke dalam air. Satu-satunya perisai tipis yang tersisa antara mereka dan maut yang berkobar. Kembali ke kota. Bahaya besar kini mengintai sebuah sekolah kecil di pinggiran Paradise. Di dalam kelas, 23 anak sedang menunggu orang tua mereka yang tak kunjung datang. Harapan mereka pupus di jalanan. Kota telah berubah menjadi labirin kemacetan yang kacau dan mematikan. Staf sekolah menyadari waktu mereka hampir habis. Mereka harus mengevakuasi siswa ke zona aman yang berjarak 10 menit. Namun jumlah kendaraan mereka tidak cukup. Salah satu guru yang bernama Mary dengan tangan gemetar menghubungi Ruby. Tanpa ragu, Ruby segera menghubungi seluruh pengemudinya melalui radio. Namun hanya ada satu suara yang menjawab di tengah kekacauan itu. Hanya satu bus yang masih berada di jalanan Paradise. Bus itu milik Kevin McKay. Kini Kevin berdiri di antara persimpangan hidup dan mati. Di satu sisi putranya yang sedang sakit membutuhkan kehadirannya. Sementara mantan istrinya tak henti meneror melalui telepon dengan ancaman hak asuh. Di sisi lain ada 23 nyawa kecil yang harus diselamatkan. Kevin menatap kepulan asap hitam yang mulai menelan langit melalui spion. Kevin menarik napas panjang. Detik berikutnya ia mengambil keputusan. Kevin membanting kemudi dengan keras, memutar bus kuningnya 180 derajat melawan arus ribuan pengungsi yang melarikan diri. Kevin akhirnya mencapai gerbang sekolah. Mary beserta anak-anak yang ketakutan segera menaiki bus tepat saat hawa panas mulai menjilati dinding sekolah. Di markas komando, kepala pemadam kebakaran baru saja tiba dan langsung mengambil kendali penuh. Perintahnya singkat, evakuasi total para warga tanpa terkecuali. Ia juga mendesak perusahaan listrik untuk segera memutus seluruh aliran di zona merah. Di tengah badai api, kabel-kabel yang menjuntai bukan lagi sekedar infrastruktur, melainkan jebakan maut yang siap menyengat warga dan petugas yang sedang berjuang demi nyawa mereka. Kevin terjebak di tengah lautan besi yang tak bergerak. Ribuan orang yang diliputi ketakutan menyumbat setiap inci aspal, mengubah kota menjadi jebakan raksasa. Tepat saat pemadaman listrik dilakukan, jalur komunikasi seketika mati total. Radio di dashboard bus hanya menyemburkan suara statis dan sinyal ponsel di genggaman Mary ikut lenyap. Kevin terputus sepenuhnya dari dunia luar. Di tengah kepungan asap yang kian menebal, ia sadar waktu mereka hampir habis. Kevin mengambil keputusan nekat. Ia membanting setir menuju rute alternatif, sebuah jalan pintas sempit yang beresiko tinggi. Mary menatap jalan itu dengan wajah pucat dan tangisan anak-anak di kursi belakang mulai pecah karena ketakutan. Di kantornya, Ruby masih mencoba memanggil Kevin melalui radio yang kini hanya mengeluarkan suara statis. Tiba-tiba sirine peringatan darurat melolong keras. Papan pengumuman menunjukkan bahwa kantor bus kini telah berada di zona merah. Api akan melahap tempat tersebut dalam hitungan menit. Tak ada waktu lagi untuk menunggu. Dengan berat hati dan mata yang berkaca-kaca, Ruby memerintahkan evakuasi seluruh staf. Langit Paradise kini benar-benar gelap, tertutup abu tebal yang mengubah siang menjadi malam. Rute alternatif Kevin ternyata tidak jauh lebih baik. Jalanan sempit itu pun mulai tersumbat oleh kendaraan warga yang putus asa. Setengah jam telah berlalu tanpa kemajuan 1 inci pun. Di dalam bus, udara semakin menipis. Anak-anak mulai terisak, berjuang melawan sesak napas akibat asap yang mulai masuk.
Kevin melihat ke depan dan menemukan sebuah truk pemadam kebakaran yang menghalangi persimpangan utama. Para petugas menolak untuk bergeser. Posisi itu merupakan garis pertahanan krusial untuk menahan laju api yang kian mendekat. Menyadari waktu adalah musuh utamanya, Kevin tidak membuang energi untuk berdebat. Ia melompat keluar dari bus, menerjang hujan abu dan dengan tenang namun tegas mulai mengarahkan lalu lintas yang semrawut itu. Dengan instruksi manual, ia membuka celah sempit, cukup bagi busnya untuk bermanuver melewati kemacetan tersebut. Begitu bus berhasil lolos dan melaju kembali, Mary menghela napas lega. Berdasarkan peta, mereka kini hanya berjarak 1 menit dari titik pertemuan utama. Namun di Paradise 1 menit bisa berarti perbedaan antara hidup dan mati. Di kursi belakang, anak-anak mulai mengemasi tas kecil mereka dengan mata berbinar, membayangkan pelukan hangat orang tua yang sudah menunggu di zona aman. Namun saat bus kuning itu perlahan berhenti di depan sekolah yang dituju, keceriaan itu seketika padam. Gedung sekolah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan kini telah hancur, menyisakan puing-puing hitam yang masih membara. Tidak ada orang tua yang menyambut, tidak ada petugas penyelamat yang berjaga. Adegan kemudian berpindah. Di pusat komando, situasi semakin tak terkendali. 30.000 nyawa masih terjebak di kota Paradise. Kepala pemadam kebakaran berteriak menuntut pemadaman listrik secara total, karena kabel yang menjuntai mulai menjadi jebakan maut bagi tim penyelamat. Kembali ke dalam bus, Kevin McKay tahu bahwa berdiam diri berarti menyerahkan nyawa pada api. Jalan utama sudah terkunci total oleh kemacetan. Mary mempelajari peta dan menemukan rute lain. Sebuah jalan tikus yang sempit dan berkelok menembus hutan serta lereng yang curam. Mereka maju secara perlahan, bertaruh pada ketajaman insting Kevin. Namun rintangan muncul secara tiba-tiba. Tiang-tiang listrik tumbang melintang bak duri raksasa. Kepulan asap tiba-tiba memuntahkan ancaman lain. Sekelompok penjara nekat mencoba menghentikan bus mereka. Tanpa keraguan, Kevin menginjak pedal gas, membelokkan bodi bus yang besar itu hingga memaksa para penjara untuk menyingkir. Di lokasi evakuasi, Ruby menatap setiap bus yang datang dengan mata sembab. Bus Kevin tetap tak terlihat. Ketakutan mulai berubah menjadi keputusasaan saat para orang tua mulai menuntut jawaban yang tak bisa ia berikan. Di dalam bus, udara berubah menjadi racun. Panas mesin yang beradu dengan hawa api di luar membuat suhu di dalam bus menjadi panas. Anak-anak mulai menangis karena kehausan disertai kelelahan yang luar biasa. Melihat sebuah toko kecil di pom bensin yang ditinggalkan, Mary menawarkan diri untuk masuk ke dalam sementara Kevin tetap di belakang untuk mengawasi anak-anak. Saat Mary berlari masuk mencari air, angin tiba-tiba berputar arah. Api menyambar tangki bahan bakar. Mary berlari sekuat tenaga kembali menuju bus. Saat lidah api mulai menjalar di trotoar akibat kebocoran bensin, Kevin dengan cepat memacu busnya, meluncur tepat sebelum api raksasa membumbung tinggi di belakang mereka. Kini mereka terjebak di jalan pegunungan yang sempit. Di sebuah tikungan, mereka bertemu penduduk yang berjalan kaki dalam kondisi linglung menuju arah api. Mereka memperingatkan Kevin bahwa jalan di depan sudah terbakar habis. Namun Kevin tahu jalan di belakang mereka juga telah tertutup api. Kevin turun dari bus untuk memastikan keadaan. Apa yang ia lihat membuatnya membeku. Di depan, di belakang, di kiri dan di kanan semuanya telah menjadi lautan api. Tidak ada lagi jalan keluar. Kembali ke dalam bus, Mary menyarankan agar mereka berjalan kaki saja. Namun Kevin menolak. Berlari di tengah asap hanya akan membunuh mereka lebih cepat. Ia merobek bajunya menjadi potongan kain, membasahinya dengan sisa air, lalu memberikannya kepada anak-anak sebagai masker darurat. Tiba-tiba semak-semak di samping bus meledak hebat. Kevin dan Mary segera mengambil alat pemadam, berjuang menghalau lidah api yang mulai menjilati dinding bus mereka. Pohon-pohon tumbang seperti korek api yang terbakar. Kevin melompat ke kursi kemudi. Satu-satunya pilihan yang tersisa adalah dengan menerobos dinding api itu sendiri. Namun saat kunci diputar, mesin bus justru mati total. Di tengah kepulan asap hitam yang mencekik, Kevin nekat keluar. Ia membuka kap mesin yang membara dengan tangan kosong, bertarung melawan maut untuk menghidupkan kembali jantung bus tersebut. Detik-detik terasa seperti berjam-jam. Prum, mesin bus menderu kembali. Kevin menginjak pedal gas dalam-dalam, meluncurkan bus kuning itu langsung menuju kobaran api. Logam bus mulai berpijar merah, asap memenuhi kabin hingga pandangan menjadi gelap. Namun Kevin tidak melepaskan kemudinya.
Dan entah bagaimana, melawan segala logika dan hukum alam, mereka menembus dinding api tersebut, keluar dari kegelapan neraka menuju udara terbuka. Suasana seketika hening saat sebuah bayangan gelap muncul dari balik kabut asap yang tebal. Bus kuning yang kini hangus dan menghitam itu bergerak perlahan, menyerupai monumen besi yang baru saja melewati medan perang. Para orang tua bergegas maju dengan air mata yang tak terbendung. Satu persatu anak-anak turun dengan wajah penuh abu. Mereka ketakutan dan kelelahan, namun mereka masih hidup. Ruby melangkah mendekat, menatap Kevin bukan lagi sebagai bos yang penuh tuntutan, melainkan dengan rasa syukur dan hormat yang tak terucap. Hari itu Kevin McKay telah melakukan hal yang mustahil. Namun bagi Kevin misi belum usai. Di tengah kerumunan, ia dengan putus asa mencari wajah ibu dan putranya. Pencarian itu berakhir dengan rasa lega. Ibunya berhasil selamat berkat bantuan tetangga. Namun ia harus menerima kenyataan pahit bahwa Shaun putranya telah memilih untuk tinggal bersama ibunya dan keluarga barunya. Kevin berdiri sendirian di tengah kemenangan besarnya. Ketika api akhirnya padam, Kevin mengunjungi apa yang dulu ia sebut sebagai rumah di Paradise. Dinding-dinding telah rata dengan tanah, dan kenang-kenangan mereka kini hanya berupa abu yang terbang ditiup angin. Namun di tengah kehancuran total itu, ia berdiri dengan ketenangan yang baru. Ia menyadari bahwa meski rumahnya lenyap, jiwanya tetap utuh. Ia telah melakukan hal yang benar, dan itu sudah cukup baginya. Beberapa hari berlalu. Shaun dan ibunya datang menemui Kevin. Sang mantan istri terdiam, terpaku melihat guratan trauma dan kelelahan yang terukir di wajah Kevin. Pria yang selama ini ia remehkan kini berdiri sebagai pahlawan nasional. Untuk sesaat mereka berdiri bersama di atas tanah yang menghitam. Mereka bukan lagi keluarga yang hancur, melainkan sekumpulan penyintas yang mencoba memaknai arti pulang di sebuah kota yang telah tiada. Tragedi itu menyisakan angka yang memilukan. 13.500 rumah musnah dan 85 nyawa melayang. Investigasi resmi kemudian mengonfirmasi bahwa kelalaian perusahaan listrik menjadi pemicu malapetaka tersebut. Meskipun perusahaan mengakui kesalahan dan membayar denda yang sangat besar, bagi penduduk Paradise tidak ada jumlah uang yang mampu menggantikan detak jantung kota yang telah hilang. Bagi dunia, Kevin McKay hanyalah seorang sopir bus sekolah biasa. Namun bagi 23 keluarga di Paradise, ia adalah malaikat yang mengemudi menembus jantung neraka, membawa anak-anak mereka kembali ke pelukan dengan selamat. Film pun berakhir. Silahkan request di kolom komentar film apa lagi yang kalian mau Mimin ceritain. Terima kasih.